Hari ini kita ketemu lagi di ibadah remaja bersama Kak Ica, Kak Peggy, halo, Kak Arin, halo, dan Kak Mika. Nah, teman-teman, kita mau memulai ibadah ini. Kita mau memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, Siap, semangat ya. Iya. Kita mau nyanyi apa, Mbak Ica? Kita mau nyanyi lagu bersuka. Oke. Jangan lupa tepuk tangan ya, teman-teman remaja. Sambil senyum ya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka Tuhan, mari bersuka, bersuka cita, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, teman-teman remaja, sebelum kita memasuki ibadah ini, kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat dan penyertaan-Mu pada hari ini. Sehingga kami bisa beribadah, kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati ya Bapa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Amin. Nah, Mbak Elis, Mbak Peggy, Iya, baca. minggu ini kan temanya Sayalah GKJW ya. Oke. Kita mau menyanyikan lagu yang GKJW banget ini, Mbak Peggy, Waduh, Mbak Elis. apa itu? Kayaknya aku pernah ingat deh. Iya, aku juga deh. Apa ya Mbak Elis ya? Aku anak ini aja. Nah, GKJW. Adik-adik remaja masih ingat kan? Ingat dong pasti. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Oke. Jangan lupa tepuk tangan. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya, berbina gereja. Aku anak GKJW,
kita harus bangga ya jadi anak GKJW. Oke. Harus semangat dalam persekutuan, kita harus rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Nah, teman-teman remaja, sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau undang Tuhan, undang hadirat Tuhan di sini. Kita buka hati kita menyanyikan Allah Roh Kudus. Silakan untuk kakak pelayan firman. Hei konco-konco, piye kabare? Kabeh padha sehat ya? Saiki kita arep nyinau saperangan sabda pangandikane Gusti. Yuk kita sowan Gusti ndedonga. Rama kasuwargan ngaturaken panuwun paduka ngeparengaken kawula ing injang menika ngawontenaken pangabekti minggu. Senadyan kawula wonten ing griya piyambak-piyambak, nanging kawula pitados paduka ingkang nunggelaken kawula ing pangabekti menika. Rama kasuwargan
kawula inggih kepingin nyinau saperangan sabda pangandika Paduka. Mugi Paduka rawuh ngendika. Kawula para kagungan Paduka sami mirengaken. Ing Sang Kristus kawula nyuwun. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Amin. Teman-teman, masih dalam rangkaian bulan pembangunan GKJW, maka tema kita hari ini adalah Aku Anak GKJW. Mbak Yuni mau tanya, siapa yang pernah baca atau mendengar nama tokoh-tokoh daripada GKJW? Ada yang tahu? Oke. Mbak Yuli akan ingatkan kembali akan tokoh dari GKJW, yaitu ada Johannes MD, ada Konrad Lorenz Cullen, terus ada juga Pak Kasan atau Paulus Tosari. Kalau Cullen itu lahir di Semarang, dia peranakan Rusia Jawa.
Pekerjaannya sebagai Sinderblandong atau pengawas kehutanan Belanda. Tetapi pada tahun 1827 dia berhenti dari jabatan Sinderblandong dan ingin membuka atau meminta izin membuka hutan di Ngoro. Akhirnya dia berhasil membuka hutan di daerah Ngoro dan Kulen jadi pemimpin baru di daerah tersebut. Dalam mengabarkan Injil, Kulen berfokus pada budaya atau tradisi. Jadi kalau dengan GKJW ya berarti kalau biasanya orang pakai jarit, pakai blangkon atau pakai kopiah dan sebagainya, itu diperbolehkan aja. Sekitar tahun 1833 itu berlangsung upacara perkawinan di desa Wonokuli dekat Wiyung di rumah Kiai Kunti, yang dimana Kiai Kunti itu sering pergi ke Ngoro dan tinggal beberapa lamanya di sana. Cerita lain lagi tentang Yohanes MD. Kalau Yohanes MD itu lahir di tengah keluarga Kristen yang beraliran Pietisme yang mementingkan kesalehan hidup. Sebagai petualang pada tahun 1811 dia tinggal di Surabaya. Dia menjadi seorang tukang arloji, punya istri bernama Amerintia Manuel. Dia adalah seorang putri priayi Jawa. Unik sekali, Yohanes MD memberitakan Injil pertama kali itu di daerah pasar hewan, yaitu sekitar tahun 1826 di daerah Pegirikan. Dia memberikan sebuah traktat tepatnya, yaitu Injil Markus. Dia berikan kepada seorang yang bernama Pak Midah. Karena Pak Midah ini tidak bisa baca, dia orang Madura yang berada di daerah Pegirian itu. Karena dia tidak bisa baca, maka buku ini diberikan kepada Pak Dasimah, yaitu Mudin di daerah Wiyung. Pak Dasimah tertarik dengan tulisan pembukanya, utamanya dengan kata Putra Allah dalam sebuah kalimat, inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus Anak Allah. Dan sebenarnya itu terjemahan Injil Markus. Dia menganggap buku ini aneh, bertolak belakang dengan kepercayaannya, dan terus ingin menggumuli. Nah, suatu ketika ada
upacara perkawinan, mungkin sekitar tahun 1833. Itu ada perkawinan di daerah Wonokuli, daerah dekat Wiyung, di rumah Kiai Kunti, yang mana dia sering bolak-balik ke daerah Ngoro. Dan hadir di acara perkawinan tersebut adalah Pak Dasimah. Pak Dasimah adalah sahabat dari Pak Sadimah. Jadi mereka sering kumpul di daerah Wiyung, membicarakan ilmu baru Injil Markus. Dia mendengar kesamaan antara yang diucapkan, doa yang diucapkan Kiai Kunti dengan buku yang sedang dipelajari. Dan saat itu orang-orang sedang menggumuli tentang melafalkan pengakuan iman rasuli, gubahan dari Kulen. Nah, akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Ngoro, dan di sana Pak Kiai Kunti dikenalkan pada Pak Dito Truno atau Kiai Abisai. Akhirnya mereka terus belajar. Walaupun jarak antara Wiyung ke daerah Ngoro cukup jauh. Mereka harus berjalan 25 jam lamanya. Karena cukup jauh, maka dalam waktu 5 tahun, sekali dalam setahun, mereka berkunjung ke Ngoronya. Jadi mereka belajar dan mau belajar. Setelahnya kembali dari perjalanan dari Ngoro ke Wiyung, mereka terus belajar dan mengadakan ibadah. Ketemu dengan Yohanes MD. Pelajarannya berbeda lagi dengan Kulen. Kalau Yohanes MD, orang mengenal Kristus itu harus melepas tradisi, harus dibaptis. Dua tokoh yang bertentangan, tetapi mereka itulah yang mewujudkan adanya GKJW. Satu pinginnya sesuai dengan tradisi, satunya enggak. Tetapi ternyata yang satu ini melengkapi, saling melengkapi. Dan baptisan orang Wiyung yang pertama itu dikenalkan oleh Awe Meyer. Dia adalah penggembala jemaat Belanda yang tinggal di Surabaya. Baptisan pertama pada pada tanggal 12 Desember tahun 1843 itu sebanyak 35 orang. Dan ini merupakan cikal bakal GKJW.
hari pertama baptisan cikal bakal GKJW. Jadi tentunya yang belum pernah mendengar sekarang sudah mendengar, dan kalian bisa membacanya, membaca ulang tentang sejarahnya GKJW. Mbak Yuli, aku sih pernah dengar, pernah baca sepintas sih, ada nama Kasan. Oh ya, betul. Pak Kasan atau juga disebut dengan Paulus Tosari itu lahir sekitar tahun 1813 di daerah Kedung Turi. Dia orang Madura yang juga percaya Kristus. Nah, sebagaimana Paulus yang berpesan kepada Timotius untuk dia boleh melakukan pelayanan dengan sungguh-sungguh. Di ayat yang pertama itu jelas dikatakan bahwa kita harus sungguh-sungguh. Kemudian ayat 2 sampai 4 itu orang seringkali mendengar bahwa ingin mendengar hal yang enak di telinga, yang tidak butuh sesuatu yang dicerna. Ya, itulah. Dan tetap harus menguasai diri. Jadi bagaimana sikap kita sebagai anak GKJW, sebagai anak muda harus bertanggung jawab. Saat ini, saat adanya COVID, tentunya kita harus lebih bertanggung jawab. Kita harus melihat ke depan apa tujuan hidup kita. Kita tidak boleh loyo dengan kondisi kita ya yang saat ini. Tetap fokus sama Tuhan yang empunya hidup. Amin. Kita ndedonga. Rama kasuwargan, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun paring dawuh dhateng kawula sami. Mugi sedaya ingkang sampun kawula tampi rumesep ing manah kawula dados kegiatan nggen kula ngecakaken timbalan paduka wonten ing gesang. Amin. Teman-teman remaja, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk.
Saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Kita mau mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan buat segala berkat yang Tuhan berikan pada kita. Persembahan kalian bisa digabungkan dengan persembahan orang tua ya, via transfer atau dititipkan ke ketua kelompok masing-masing. Kita mau menyanyikan Bagi Yesus Kuserahkan. Bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami bisa beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkati persembahan ini supaya bisa berguna untuk pekerjaan tangan-Mu di bumi ini. Selanjutnya Tuhan, kami berdoa untuk kami anak-anak-Mu dan teman-teman kami serta keluarga kami agar kami senantiasa diberikan kesehatan supaya kami masing-masing bisa saling menguatkan satu sama lain. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Engkau memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk para pemimpin kami, kekuatan dan kesehatan untuk para tenaga medis serta seluruh masyarakat Indonesia agar dapat bergotong royong dan saling mendukung dalam menekan angka COVID-19. Kami juga berdoa agar kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu di sini bisa tetap bersemangat dalam melayani Engkau walau dalam kondisi seperti ini. Kami berdoa untuk teman-teman kami agar bisa tetap bersemangat dalam menimba ilmu dan belajar walau kondisi yang tidak memungkinkan seperti ini. Dan ya Tuhan, demikian doa ini kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau memuji satu lagu lagi. Wah, apa itu? Kita mau nyanyi Monggo Sami teman-teman. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau menyanyi satu lagu lagi. Nah, apa yang Mbak Peggy ya? Monggo Sami Derek Gusti. Masih ingat kan teman-teman remaja? Pasti dong, Ica. Kita nyanyi yuk. Tanpa tepuk tangan teman-teman. Bangkit berdiri karena kita mau memohon berkat dari Tuhan.
Kiranya kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, tetap setia dalam pelayanan Tuhan dan tetap semangat ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.